A quick intro to facilitators. Perusahaan konsultasi dan pelatihan rantai pasokan yang terletak berdekatan dengan kompleks pelabuhan LA di Palos Verdes, California. Desain implementasi dan pengukuran program logistik terpadu, pelatihan tentang topik khusus untuk perdagangan global, memproduksi video online untuk universitas, asosiasi perdagangan, dan entitas swasta. Incoterms define. Incoterms didefinisikan dengan berfokus pada kewajiban pengiriman penjual dalam konteks penjualan internasional. Incoterms mengatur 3 pertimbangan yang sangat penting. Pertama, pada titik fisik mana dalam rantai pasokan, risiko kehilangan atau kerusakan barang bergeser dari penjual ke pembeli. Yang kedua, pada titik fisik mana dalam rantai pasokan, tanggung jawab untuk semua transportasi, bea cukai, bea, dan biaya terkait bergeser dari penjual ke pembeli. Yang ketiga, tanggung jawab antara penjual dan pembeli untuk pelaksanaan kegiatan fungsional tertentu. Meaning of the term delivery. Penjual dan pembeli tidak boleh berasumsi bahwa mereka memahami definisi Incoterms dari istilah pengiriman. Dalam konteks Incoterms, pengiriman tidak selalu berarti sampai ke titik tujuan akhir. Itu karena pengiriman di bawah Incoterms berarti titik di mana risiko kehilangan atau kerusakan bergeser dari penjual ke pembeli. Delivery ini sama dengan transfer risiko. What Incoterms do and don't do. Dalam kontrak untuk dijual antara penjual dan pembeli, Incoterms ini mencakup pengalihan risiko kehilangan atau pengalihan hak atas barang yang rusak, tanggung jawab untuk transportasi, bea cukai dan biaya terkait, tanggung jawab fungsional tertentu terkait dengan pengiriman barang, dan untuk dalam kontrak penjualan antara penjual dan pembeli, Incoterms tidak mencakup transfer judul, pengakuan pendapatan, tindakan atas pelanggaran kontrak, syarat pembayaran, klausul terkait non-pengiriman lainnya dengan kontrak penjualan komprehensif. Bicara tentang importir yang membeli barang dari luar negeri, yaitu kesepakatan dengan vendor dari luar negeri tentang pengalihan hak, itu juga termasuk hal yang penting. Selain itu, barang dagangan yang akhirnya menemukan laporan laba rugi dalam bentuk harga pokok penjualan. Selain itu, perjanjian dengan vendor dari luar negeri bukan hanya pelanggan dari luar negeri yang dapat mengekspor. Selain itu, hal yang penting Incoterms dilihat meskipun penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab dari penjual. Kewajiban pengiriman harus dapat diketahui bahwa pengiriman di bawah Incoterms artinya tempat di mana rantai pasokan dapat mengalami resiko kerugian atau kerusakan baik dari penjual ke pembeli. Selain itu, memilih atau menegosiasi Incoterms dengan pelanggan atau vendor di luar negeri untuk dapat Incoterms lengkap harus membuat referensi ke tempat di asal atau tujuan. Incoterms yang disalahgunakan dalam sejarah tidak pernah dimasukkan untuk angkatan laut dalam peti kemas. Pada tahun 1936, Incoterms pertama kali keluar untuk mengingat bahwa lautan kontainer tidak mulai digunakan sampai tahun 1970-an. Untuk itu, semua maksud dan tujuan pada awalnya dimasukkan untuk barang kargo curah yang masuk dalam karung berada di dalam karton yang dimuat ke dalam jaringan kargo dan diangkat naik turun dari kapal. Selain itu, untuk pengertian kronologis tidak pernah dimasukkan untuk kargo peti kemas karena kargo peti kemas tidak ada pada tahun 1936 pada saat itu. Karena sebagian besar produk komoditas itu. FCA atau Free Carrier. Di sini terdapat seller, distributor, dan pelabuhan atau bandara. Pengiriman terjadi ketika barang diserahkan ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di tempat atau pelabuhan yang disebutkan. Kemudian dimuat dalam kendaraan pengumpul sehingga siap untuk diekspor. Jika terdapat status on board yang berarti diizinkan untuk pengiriman.
Dalam hal ini, penjual dapat menggunakan alat angkut sendiri untuk pengiriman ke pelabuhan atau bandara. Selanjutnya, FAS atau Free Alongside Ships. Pengiriman terjadi di pelabuhan sebelum pemuatan dan semua biaya di luar titik pengiriman itu, termasuk pemuatan onboard dari tempat pengiriman, ditanggung oleh pembeli. Sedangkan izin ekspor dan biaya pengiriman darat sampai ke titik pengiriman ditanggung oleh penjual. FOB atau Free On Board. Pengiriman terjadi di pelabuhan pengiriman ketika barang dimuat di atas kapal yang ditunjuk pembeli dan semua biaya atau risiko ditanggung oleh pembeli. Sedangkan perizinan ekspor dan biaya pengangkutan darat naik ke titik pengiriman ditanggung oleh penjual. Grup C shipments, contracts, delivery versus transport. Pengiriman dari tempat asal dimulai dari seller atau penjual, kemudian diantarkan ke pelabuhan atau bandara menggunakan kereta, mobil, bus, truk, maupun pesawat. Sedangkan perjalanan barang menuju tempat tujuan akan melalui pelabuhan atau bandara, kemudian bea cukai, setelah itu baru sampai kepada pembeli. CFR atau Cost and Freight. Pengiriman terjadi di pelabuhan pengiriman saat barang dimuat di kapal, tetapi penjual membayar biaya transportasi ke pelabuhan tujuan. Dalam hal ini, resiko ditanggung oleh pembeli. CIF, Cost, Insurance, and Freight. Pengiriman terjadi di pelabuhan pengiriman saat barang dimuat di kapal. Dalam hal ini, resiko ditanggung oleh pembeli saat barang dimuat di atas kapal pengiriman. Tetapi, penjual harus membayar semua biaya transportasi ke pelabuhan tujuan. CPT atau Carriage Paid To. Dalam hal ini, resiko ditanggung oleh pengangkut pertama atau distributor pertama di tempat pengiriman. Biasanya kendaraan pengumpul difasilitasi oleh penjual. Tetapi, penjual membayar biaya transportasi ke tempat yang disebutkan di tujuan. Dalam hal ini dapat digunakan untuk transportasi apapun, baik darat, laut, maupun udara, atau kombinasinya. CIP atau Carriage and Insurance Paid To. Dalam hal ini, resiko ditanggung oleh pengangkut pertama. Biasanya kendaraan pengumpul difasilitasi oleh penjual. Tetapi penjual membayar biaya transportasi ke tempat yang ditentukan di tujuan. Dalam hal ini, penjual harus mendapatkan asuransi Institute Cargo Clause A, DPU, Delivered at Place Unloaded. In contrast, ini menggantikan aturan Delivered at Terminal atau DAT. Pengiriman selesai ketika barang ditempatkan sesuai keinginan pembeli di tempat tujuan yang telah ditentukan. Offload, dan penjual membayar biaya transportasi ke tempat itu. Dalam hal ini tidak termasuk izin atau bea cukai. DPU adalah satu-satunya aturan Incoterms yang membebankan tanggung jawab untuk offloading pada penjual. DDP atau Delivered Certified. Penjual mengirimkan ketika barang tersedia untuk pembeli di tempat yang telah ditentukan. Dibebaskan untuk impor, tetapi tidak diturunkan dari kendaraan pengiriman. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab atas semua transportasi, bea cukai, dan terkait biaya hingga tempat yang telah ditentukan di tujuan.